Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Malam ini bagian apa kita? Ana lupa. Insyaallah nahu, Ustaz. Nahu. Nah, Ustaz. Taib. Kita buka dulu nahunya. Kemarin kita sampai ini nahwu yang ikhwan sampai sini ya kalau nggak salah. Dan ulangi lagi. Di nahwu yang kita pelajari di nahwu bagian 1 ini kita mempelajari kalimat, kemudian al-mabni dan i'rab. Al-kalimat itu terdiri dari al-isim, al-fi'lu, al-harfu. Kemudian al-isim kita pelajari juga tanda-tanda isimnya. Jadi yang termasuk ke isim kita pelajari tanda-tandanya. Kemudian fi'ilnya terbagi menjadi 3, fi'il madi, fi'il mudhari dan amr, dan tanda-tandanya kemarin. Kemudian al-huruf, yang dimaksud dengan huruf adalah huruf yang memiliki makna, ya. Huruf yang memiliki makna, dan ini salah satu hurufnya. Kemudian al-mabni artinya mabni, jadi kata yang hanya memiliki satu bentuk harokat. Itu ada di huruf, ada al-asma, ada al-af'al. Semuanya ada al-mabni. Di al-huruf semuanya mabni. Jadi huruf semuanya mabni, jadi hanya bentuknya hanya memiliki satu bentuk. Seperti misalkan min saja, ila saja. Enggak berubah-ubah. Ini di huruf. Jadi semua huruf itu mabni. Kemudian yang kemarin kita sudah masuk ke al-isim. Al-ismu atau isim. Isim asalnya adalah mu'rab. Jadi isim asalnya adalah i'rabnya atau harakat ujungnya berubah-ubah, bisa dhammah, fathah atau kasrah. Cuman ada beberapa isim yang mabni, yang hanya memiliki satu bentuk. Ini yang sudah kita pelajari atau sudah kita bahas sebelumnya, itu ada 9 bentuk, ada 9 macam, ya, ada 9 macam isim yang mabni, dan sebagian yang ada keluar dari mabni aja mu'rab. Malam ini kita akan teruskan ke fi'il, kata kerja. Berarti al-mabni huruf sudah, isim sudah. Sekarang masuk ke fi'il. Dan fi'il terbagi menjadi 3, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi semuanya mabni. Fi'il madi semuanya mabni, cuman mabninya berbeda-beda. Jadi fi'il madi ini yang pertama kita bahas fi'il madi dulu. Fi'il madi semuanya mabni, tapi mabninya berbeda-beda. Yang pertama dengan fathah, yang kedua dengan sukun, yang ketiga dengan dhammah. Tapi semuanya nanti mabni ya. Jadi i'rabnya nanti fi'il madi mabniun ala apa nih? Fathah, sukun atau dhammah. Kenapa alasannya? Karena nyambung dengan ini misalkan. Baik. Yang pertama mabni dengan fathah. Fi'il madi mabni dengan fathah. Yang pertama, jika tidak bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah atau ya mukhatabah. Artinya masih asli fi'il madi. Fi'il madinya masih asli gitu ya. Masih asli fi'il madinya. Jadi kataba gitu ya. Kataba itu fi'il madi. Nah, ini berarti mabni dengan fathah. Intinya gampang seperti ini. Caranya gampang sebenarnya kalau fi'il madi itu. Fi'il madi kita bisa menentukan mabninya dengan apa? Lihat aja harokat ujungnya huruf fi'il madi. Di huruf fi'il madi lihat ujungnya, harokatnya apa? Gitu aja. Itu gampang ya nanti insyaallah. Berarti
fi'il madi yang mabni dengan fathah jika fi'il madinya tidak bersambung dengan alif isnen atau alif yang menunjukkan dua orang ganda musanna atau waw jamaah atau ya na nahnu. Nah, nahnu gitu ya. Nahnu berarti kalau nahnu itu kata benar, berarti nggak nyambung dengan itu. Intinya yang nyambung dengan fathah jika tidak bersambung. Yang pertama tidak bersambung, jadi masih khusus fi'il madi. Kataba ini berarti mabni dengan fathah. Fahima mabni dengan fathah. Darosa misalkan ya. Darosa, istaghfara, semuanya. Jadi kalau belum bersambung masih asli fi'il madinya dia mabni dengan fathah. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il madi mabni dengan fathah apabila nyambung dengan ta'nis sakinah. Sakinah ini salah ya, ada yang kurang. Sakinah harus. Ta'nis sakinah artinya ta yang menunjukkan muannas berharakat sukun, sakinah. Jadi apabila bersambung dengan ta'nis sakinah, contohnya kataba menjadi katabat, ini ta'nisnya, ta yang menunjukkan muannas. Atau kita katakan domirnya atau failnya yaitu hiya. Gitu. Maka dia fi'il madinya tetap atau masih sama harokat ujungnya itu fathah. Contohnya fahimat, katabat, kemudian nadharat, kemudian salimat, semuanya istaghfarat misalkan. Semuanya sama. Jadi mabninya masih dengan fathah. Kemudian yang ketiga, jika bersambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan musanna untuk huma. Ya. Untuk huma. Jadi kalau huwa kataba, kalau huma kataba, ini fi'il madinya masih mabni dengan fathah. Lihat huruf ujungnya. Huruf ujung fi'il madi itu ba. Ba-nya lihat. Huruf ba yaitu berharakat fathah. Berarti fi'il madi mabninya dengan fathah. Fahima, darosa, nadhara gitu ya. Kalau bersambung dengan alif isnen atau alif musanna, dia masih mabni dengan fathah. Yang keempat, bersambung dengan domir nasab. Ya, bersambung dengan domir nasab. Domir nasab itu domir yang kedudukannya mansub, kedudukannya maf'ulun bih, gitu ya, salah satunya. Contohnya misalkan dorobani, doroba, lihat ujung doroba, ba-nya. Ba ini huruf akhir dari fi'il doroba, fi'il madi doroba. Berarti ba-nya masih harokat fathah, berarti mabni dengan fathah. Atau dorobaka, dorobaka ba-nya masih fathah. Dorobahu sama. Dorobana sama ya, semuanya. Yang penting nyambung dengan domir nasab, fi'il madi nyambung dengan domir nasab, maka fi'il madinya mabni dengan fathah. Jadi fi'il madi yang mabni dengan fathah ada 4 bentuk. Yang pertama, jika belum bersambung masih asli fi'il madi, jadi kataba, fahima. Yang kedua, jika nyambung dengan ta'nis sakinah atau domir hiya, katabat, fahimat. Yang ketiga, bersambung dengan alif isnen, kataba, fahima, itu ya, untuk huma. Ini masih fathah. Yang keempat, bersambung dengan domir nasab, ya, dorobani, dorobaka, dorobahu, dorobana, misalnya. Kemudian dorobaha, misalkan, semuanya. Dorobakum, misalkan. Dorobaka, dorobaki, sama, semuanya. Jadi kalau nyambung dengan fi'il madi nyambung dengan domir nasab, maka fi'il madinya mabni dengan fathah. Jadi fi'il madi yang mabni dengan fathah ada 4 macam. Afum, ada pertanyaan dulu? Maaf ya, gampang ya, insyaallah. Yang kedua, mabni dengan sukun. Mabni dengan sukun jika bersambung dengan ta fa'il. Ta fa'il artinya ta subjek ya. Ta pelaku. Jadi kata betu, tu-nya ini dia ta fa'il disebutnya. Ta yang menunjukkan fa'il pelakunya. Maka ba-nya, perhatikan huruf fi'il madinya itu huruf ba. Dia harakatnya sukun, maka fi'il madi mabni dengan sukun karena nyambung dengan ta fa'il. Fahimta sama. Fahimta akhir fi'il madi huruf mim, mimnya mabni dengan sukun karena nyambung dengan ta. Yang kedua nyambung dengan na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin, na itu nahnu ya, untuk nahnu. Al-fa'ilin sama, pelaku juga sama. Cuman fa'ilin untuk jamak. Contohnya katabana, ana katabtu, nahnu katabana, fahimna, ba-nya sukun. Huruf
huruf akhir dari fi'il madi sukun. Fahimna, mimnya huruf terakhirnya sukun. Berarti fi'il madi mabninya atas sukun. Kemudian yang ketiga, fi'il madi nyambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, ya. Contohnya katabna, fahimna gitu. Katabna, fahimna. Berarti ini fi'il madi mabni dengan sukun. Lihat aja huruf ujung dari fi'il madi. Berarti fi'il madi mabni dengan sukun ada 3 apabila nyambung dengan tafa'il atau na al-fa'ilin atau nun niswah. Itu saja. Yang non nisbah tadi perempuan Ustaz. Nun niswah perempuan. Nun niswah perempuan. Niswah itu jama dari nisa ya. Niswah itu jama dari itu orang keberapa tuh ya? Kata benar hunna. Oh. Nah. Untuk hunna ya. Katabna untuk hunna. Mafhum? Ada pertanyaan lagi silakan. Mafi. Kalau mafi satu lagi. Satu lagi fi'il madi mabni dengan dhammah apabila nyambung dengan waw jamaah. Waw jamaah ya. Yaitu untuk hum. Contohnya katabu misalkan. Gampang ya ini. Katabu. Nah, lihat ujungnya huruf ba-nya ini, dia huruf ba. Huruf ba ini huruf terakhir dari fi'il madi, harokatnya dhammah. Oh, berarti fi'il madi mabni dengan dhammah gitu. Kalau kita coba ambil fi'il madi ya, fi'il madi dari ini dari sorof. Bisa. Sebentar ambil dulu biar paham. Ini kelihatan gak nih gambarnya? Kelihatan gak nih gambarnya? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Iya ini ya. Di zoom kelihatan. Nah silahkan di zoom. Kalau nggak kelihatan, kalau kecil silahkan di zoom. Tunjukkan seperti ini. Ini fi'il madi. Ana ambil fi'il madi ya. Perhatikan. Kalau kita lihat fa'ala berarti nih yang mabni dengan fathah. Lihat aja ujungnya ya. Lihat aja ujung fi'il madi gitu. Gitu asalnya. Yang mabni dengan fathah berarti ini huwa. Ini satu ya. Lihat ujungnya aja. Huwa. Ini yang pertama huwa. Yang kedua huma. Yang ketiga untuk hiya. Ya. Kemudian huma. Kemudian udah selesai. Gitu ya. Ini untuk huwa berarti yang belum nyambung ini. Jika tidak bersambung, masih belum bersambung, masih asli. Kemudian untuk huma ini berarti yang nomor 3 ini. Bersambung dengan alif isnen, yaitu huma dan huma. Huma dan huma. Kemudian untuk huma itu ya. Kemudian yang nyambung dengan nun sakinah, dengan tak sakinah apa? Dengan tak ta'nis sakinah berarti untuk hiya fa'alat gitu. Masih fathah kan? Masih fathah. Kemudian kalau fi'il madi yang nyambung dengan dhamir nasab di sini enggak ada. Ini enggak ada ya. Ini enggak ada. Dan kemudian yang mabni dengan sukun, lihat aja dari hunna. Dari hunna ya. Fa'al. Semuanya sukun. Itu yang mabni dengan sukun. Cuman perbedaannya kalau yang hunna fa'alna ini dia mabninya dengan sukun karena nyambung dengan nun niswah, nun perempuan.
Kalau anta fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ini yang nyambung dengan ta fa'il, ya. Yang nyambung dengan ta fa'il sampai fa'altu ya, sampai fa'altu. Sampai fa'altu. Kalau fa'alna ini yang nyambung dengan nun niswah. Afan, nun niswah. Na fa'ilin ya. Na al fa'ilin untuk nahnu ini. Na al fa'ilin. Gitu. Kemudian satu lagi yang mabni dengan dhammah itu untuk hum ini fa'alu itu. Itu ya. Itu. Jadi semuanya fi'il madi, i'rab fi'il madi itu mabni gitu aja. Gimana nanti i'rabnya? I'rabnya gini, misalkan fa'ala berarti fi'il madi mabni 'alal fathah. Udah. Fa'ala untuk huma fi'il madi mabni 'alal fathi litisalihi bi alif isnain gitu. Atau alif musanna sama. Ya gitu i'rabnya. Mafhum? Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan dulu sini. Gampang ya insyaallah ini. Gimana? Kalau menurut Anda gampang ini. Anda menganggapnya gampang. Gimana? Ada pertanyaan silahkan. Mafi? Api Ustaz. Mafi, taib. Kalau Mafi berarti paham. Kita teruskan ya. Kita teruskan ke ini fi'il madi. Sekarang masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya, fi'il mudhari' ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Kita belum masuk ke tanda-tanda i'rab fi'il mudhari' untuk yang ikhwan kalau nggak salah. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus yaitu i'rab fi'il mudhari' khusus itu. Jadi meng-i'rab fi'il mudhari' saja. Tapi fi'il mudhari' yang mabni kita bahas di sini. Yang mabni itu mabni atas sukun yang pertama, yaitu jika bersambung dengan nun niswah, fi'il mudhari'nya nyambung dengan nun niswah. Contohnya yurdi'na, yatarabbasna, misalkan yarji'na gitu ya. Yarji'na misalkan yarji'na atau tarji'na. Jadi ada dua. Atau tarji'na. Jadi ada dua ya. Yang mabni atas sukun itu ada dua. Yaitu domirnya, kalau kita lihat domirnya fi'il mudhari' yang domirnya hunna dan antunna ini mabni atas sukun. Jadi yarji'na atau tarji'na. Contohnya yurdi'na, yatarabbasna. Nih wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na nun niswah, ini nun niswahnya, nun yang menunjukkan perempuan. Dan di sini fa'ilnya yaitu untuk hunna ya, karena depannya huruf ya. Kalau depannya huruf ta berarti antuna gitu. Berarti fi'il mudhari' yang mabni atas sukun yang pertama jika bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, yaitu domir hunna dan antuna, ada dua. Yang kedua, mabni atas fathah. Fi'il mudhari' mabni atas fathah, mabninya yaitu fathah gitu ya. Jika bersambung dengan nun taukid, contohnya misalkan akhraja yukhriju gitu ya. Yukhriju. Nih, ini yukhriju. Yukhriju gini. Yukhriju. Ketika ditambah dengan nun taukid dia biasanya kalau nun sakilah, taukid sakilah pakai tasdidnya. Jadi plus nun berharakat tasdid fathah gitu. Maka berubah yukhriju plus nun taukid menjadi yukhrijimnya jadi fathah. Jadi yukhrijanna. Apa nih tulisannya? Yukhrijanna gitu. Yukhrijanna. Seperti ini. La nukhrijannaka. La-nya ini taukid juga ya, cuman bukan pembahasan sekarang untuk la-nya. Yang pembahasan sekarang itu nun ini. La nukhrijanna setelah jim, nun setelah jim. Itu pembahasannya. Jadi yukhrijanna yaktubanna gitu. Itu kalau nyambung dengan nun taukid. Jadi la nukhrijannaka ya Syuaib, artinya kami benar-benar akan mengeluarkanmu wahai Syuaib.
Jadi fi'il mudhari itu mabninya atas sukun dan mabni atas fathah. Itu saja. Mabninya atas sukun berarti ketika nyambung dengan nun niswah, yaitu domirnya hunna dan antuna, dan mabni atas fathah ketika fi'il mudhari nyambung dengan nun taukid. Cuman dua ini saja. Sisanya mu'rab ya, dan mu'rab nanti pembahasannya di bagian tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari insyaallah. Visual? Mafi? Mafhum? Kelas? Silakan, ada pertanyaan silakan. Mafi ya? Mafi atau bingung? Kalau bingung tanyakan silakan. Paham ya, tapi paham ya. Tapi paham insyaallah. Kalau paham kita teruskan, nggak apa. Karena di sini materi kebanyakan materi ya, di sini kebanyakan materinya. Tapi penting ini materinya juga. Satu lagi fi'il amr. Fi'il amr selalu mabni. Sama dengan fi'il madi. Di fi'il amr selalu mabni sama dengan fi'il madi. Cuman mabninya beda-beda. Yang pertama atas sukun mabninya. Fi'il amr mabni atas sukun jika bersambung dengan nun niswah. Nun niswah. Uktubna. Isyrahna. Yaitu amr untuk siapa? Amr untuk antun. Ya, amr untuk antun. Uktubna. Nun niswahnya ini ujung. Nun niswah ini. Lihat huruf ba-nya. Ba-nya ini terakhir dari fi'il amr. Fi'il amr nyambung dengan nun niswah, maka fi'il amrnya mabninya atas sukun. Contohnya uktubna, isyrahna, if'alna, ij'alna, gitu. Semuanya sama. Yang kedua, jika fi'ilnya sahih akhir dan belum bersambung dengan apapun. Contohnya udrus, uktub. Fi'ilnya sahih akhir maksudnya fi'ilnya, kata kerjanya itu huruf terakhirnya bukan huruf illah, gitu ya. Huruf terakhirnya bukan huruf illah. Contohnya apa? Contohnya kata yaktubu, uktub. Darasa yadrusu, udrus. Itu maksudnya ya. Jadi udrus ini untuk anta. Gitu ya, untuk anta. Dan belum bersambung dengan apapun. Maksudnya belum bersambung dengan alif isnen, waw jamaah ataupun ya mukhatabah. Jadi masih asli untuk anta, udrus. Ini berarti mabninya fi'il amr mabniyun ala sukun gitu. Fi'il amr mabni atas sukun. Uktub misalkan ya, atau yang lainnya misalnya ihfad ya. Yang lainnya misalkan yang iqra misalkan ya, sama. Kemudian yang ketiga, fi'il amr mabni atas sukun juga sama jika bersambung dengan domir nasab. Nah, dengan domir nasab. Contohnya akrimni, akrimni, akrimhu, akrimna. Ini semuanya domir dalam keadaan mansub ya. Maf'ulun bih dia. Jadi akrim sukun. Akrimhu mimnya sukun. Akhir fi'il amr. Akrimna sukun juga. Jadi kalau fi'il amr nyambung dengan domir nasab, maka mabni atas sukun. Jadi akrimni, akrimhu, akrimna, semuanya ya. Akrimha misalkan ya. Akrimhu hum misalkan ya. Sama. Jadi mabninya atas sukun. Berarti anda ulangi lagi. Fi'il amr yang mabni atas sukun ada 3 macam. Yang pertama jika bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, atau kita kenal yaitu fi'il amr untuk antunna, uktubna, isyrahna. Yang kedua jika fi'ilnya sahih akhir maksudnya kata kerjanya huruf akhirnya bukan huruf illat. Dan belum bersambung dengan apapun, maksudnya belum bersambung dengan apapun, bukan untuk musanna atau jamak gitu ya. Jadi tidak bersambung dengan alif isnain atau waul jamaah atau ya mukhatabah. Jadi udrus, uktub untuk anta. Yang ketiga bersambung dengan domir nasab. Ya, domir yang kedudukannya mansub. Contohnya akrimni, akrimhu, akrimna gitu. Jadi muliakan saya, akrimhu muliakan dia, akrimna muliakan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mabninya atas fathah jika bersambung dengan nun taukid satu. Ya, nun taukid tadi nun fathah tasdid. Yaitu salah satunya ya, salah satu nun taukid. Karena nanti ada nun taukid khafifah, yaitu nun taukid yang tidak bertasdid. Contohnya ini uktub, asalnya uktub ya.
Asalnya uktub. Afan. Ta ini ba. Asalnya uktub, ba-nya sukun plus nun taukid ya. Plus nun taukid, maka ba-nya menjadi fathah, menjadi uktubanna. Gitu. Uktubanna. Jadi berarti fiil madinya, fiil amarnya mabni atas fathah karena nyambung dengan nun taukid. Ini hanya satu. Yang ketiga, mabninya yaitu dengan membuang huruf illat jika fiilnya mu'tal akhir. Nah ini yang tadi ya, yang perbedaan dengan ini, dengan fiilnya sahih akhir dan ini mu'tal akhir. Maksudnya mu'tal akhir itu ini, kata kerja seperti ini. Misalkan da'a yad'u, da'a yad'u misalkan. Ini namanya mu'tal akhir. Roma yarmi misal. Yarmi gitu ya. Ini namanya mu'tal akhir. Nanti belum masuk kita ke sini. Ini belum masuk di sorofnya, nanti insyaallah di akhir-akhir masuk ke sini. Rodia yardo misalkan. Ada 3 bentuk seperti ini. Jadi mu'tal akhirnya dengan alif, dengan ya, dan dengan waw. Gitu ya. Bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Cara membuat fi'il amarnya yaitu dibuang huruf ilatnya. Makanya di sini fi'il amarnya mabni atas membuang huruf illat jika belum bersambung dengan apapun. Maksudnya belum bersambung dengan alif isnen ya. Alif isnen maksudnya untuk antuma gitu ya, untuk kedua orang. Atau waw jamaah untuk antum, atau ya mukhatabah untuk anti. Contohnya dari kata-kata yad'u menjadi ud'u. Nah, ini ud'u, perhatikan ini fi'il amar. Nah, fi'il amar berarti mabni ala harfil illah gitu ya. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Jadi mabninya atas dibuangnya huruf illatnya, huruf penyakitnya. Is'a juga sama. Is'a asalnya is'a panjang, ada alif bengkok. Irmi juga sama, irmi asalnya gitu ya. Roma yarmi gitu, ada ya-nya. Maka ini semua sama dibuang huruf illatnya karena dia termasuk ke dalam kata kerja mu'tal akhir. Kata kerja yang ada huruf penyakitnya di ujungnya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila bersambung dengan dhamir nasab. Apabila bersambung dengan dhamir nasab, maka mabninya dibuang huruf illatnya. Contohnya ihdina. Na-nya di dhamir nasab ya, menunjukkan dalam keadaan mansub. Artinya tunjukilah kami. Kaminya yang diberi tunjuk, berarti kami itu mansub. Asalnya dari kata-kata hada yahdi gitu. Asalnya dari kata-kata yahdi, ini fi'il mudhari'nya. Yahdi gitu. Fi'il amarnya huruf ya-nya dibuang, tambah hamzah wasal, kemudian huruf illatnya, huruf ujungnya, ya ujung dibuang juga. Menjadi ihdi gitu ya. Makanya ihdina berarti ihdi, dia fi'il amar mabni ala hadfi harfil illah. Fi'il amar mabni atas dibuangnya huruf penyakitnya, huruf illatnya. Gitu. Na-nya dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Gitu. Ihdini juga sama ya, ihdini juga sama, ihdihim juga sama. Asalnya dari kata-kata hada yahdi. Berarti intinya yang ketiga ini dia fi'il amr mabninya atas dibuang huruf illat jika kata kerjanya mu'tal akhir. Jika kata kerjanya mu'tal akhir dan belum bersambung dengan alif isnain atau waw jamaah, dan juga jika bersambung dengan dhamir nasab. Kemudian yang keempat, yang terakhir, membuang huruf nun jika bersambung dengan. Nah ini ya. Jadi dibuang huruf nunnya jika bersambung dengan alif isnain. Idhaba ila fir'auna, contohnya ini idhaba asalnya yaitu yadhabani gitu ya. Idhabani itu asalnya. Jadi asalnya dari kata-kata yadhabani. Yadhabani. Ini fi'il amarnya bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Cara membuat fi'il amarnya huruf ya-nya dibuang, ganti dengan hamzah wasal, kemudian nunnya juga dibuang. Jadi idhaba ini untuk menunjukkan untuk dua orang. Idhaba ini fi'il amar
mabninya dibuang huruf nunnya. Kulu juga sama ya. Kulu washrabu. Ini sama karena nyambung dengan wawu jamaah. Jadi asalnya ta'kuluna gitu ya. Washrabuna ya. Ishrabuna asalnya gitu, atau taushrabunya asalnya dari gitu. Dari fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari'nya asalnya dari ta'kuluna. Ta'kuluna apa? Dari ta'kuluna untuk antum ya. Ta'kuluna sama tashrabuna. Sama tashrabuna. Ini untuk antum. Cara membuat fi'il amarnya sudah kita kemarin ya di nahwu tuh, di shorof. Jadi cara membuat fi'il amarnya, buang huruf pertama, kemudian nunnya juga dibuang ujungnya. Ini juga tashrabuna, dibuang huruf pertama ganti dengan hamzah wasl. Kemudian tashrabuna, naknya dibuang ujungnya. Jadi kulu, nah ini ingat ya, yang akala ya'kulu itu hamzahnya juga dibuang. Jadi ambil dengan kafnya saja. Di kulu. Kulu washrabu. Jadi kulu ishrabu, makanlah dan minumlah. Ini berarti mabninya atas dibuang huruf nun. Kemudian yang ketiga ya al-mukhatabah. Ini ketika bersambung dengan ya al-mukhatabah, maksudnya apa? Fi'il amr untuk anti, itu ya. Fi'il amr untuk anti. Jadi uqnuti ini asalnya taqnutina, taqnutina. Usjudi asalnya tasjudina. Irqa'i asalnya tarqa'ina, gitu. Ini fi'il amr untuk anti. Fi'il amr untuk anti. Jadi dia dibuang huruf nunnya. Itu. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Berarti anak ulangi lagi nih. Untuk pembahasan yang kedua ini al-mabni, itu ada huruf, ada al-asma, ada al-af'al. Di huruf yang mabni semuanya mabni huruf. Yang kedua al-asma, yang disebutkan di sini ini al-asma atau isim-isim yang mabni. Kemudian yang ketiga itu fi'il, kata kerja. Kata kerja ada fi'il madi, fi'il mudhari dan amr. Fi'il madi semuanya mabni, cuman mabninya, tanda mabninya itu berbeda-beda, ada fathah, ada sukun, ada dhammah. Kemudian fi'il mudhari ada mabni dan ada mu'rab. Fi'il mudhari ada mabni dan ada mu'rab. Mabninya yang pertama atas sukun, yang kedua atas fathah. Kalau mu'rabnya ini pembahasannya nanti insyaallah di tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr semuanya mabni, cuman mabninya berbeda-beda, ada yang sukun, fathah, kemudian ada mabninya dibuang huruf illatnya, kemudian yang keempat mabninya dibuang huruf nunnya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Silahkan. Ustaz. Nah. Tanya Ustaz. Nah. Contohnya sama ya, ud'uni astajib lakum itu sama Ustaz. Nah, ud'uni astajib lakum. Terus Ustaz itu yang surat apa saya lupa, ya masalah wudu yang idza kuntum ila shalah famsahu wujuhakum. Nah. Kan jika kamu ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajah kamu, gitu kan Ustaz? Iya. Dan di situ kok fiilnya fiil madi Ustaz ya, nggak fiil mudhari. Kenapa Ustaz? Harusnya kan kalau jika kan ingin. Coba idza kuntum. Nah, idza kuntum ila salati. Dia kan seharusnya kalau salahnya jika kalian selesai sholat, sudah sholat. Ya kan gitu kan Ustaz? Taib, paham. Taib. Setelah idza, ini ada kunci, kata kunci dalam bahasa Arab ya. Setelah idza itu pakai fi'il madi. Nanti gini, sama kayak bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga sama, ada fi'il madi, bukan. Ada past itu maknanya future. Bahasa Arab juga sama. Ada fi'il madi, artinya fi'il mudhari, akan. Gitu ya. Dan dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, kalau setelah idza itu pakainya fi'il madi. Kalau nyambung ke fi'il mudhari salah. Gitu.
Makanya idza kuntum kan gitu. Iya. Nah, makanya ketika misalnya kita berbicara juga sama, ketika setelah idza itu pakainya fi'il madi. Jangan fi'il mudhari. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau yang maknanya fil mudhari harus pakai ila Ustaz ya. Tergantung kalimatnya. Tergantung kalimatnya. Oh, itu bedanya kalau ija sama ij itu Ustaz ya. Kalau ija pakai setelahnya madi, kalau ij mudorik ya. Itu apa contohnya? Yang ij itu kan ija sama ij itu Ustaz, bukan? Perbedaan ija sama ij. Itu ya Ustaz ya. Ada id belum tahu kalau id. Kalau idza harus fi'il madi. Nah, Ya. tapi mafhum? Mafhum ya? Tapi begini anak kasih kuncinya. Jadi nanti ini nggak jauh beda, bahasa Arab itu nggak jauh beda dengan bahasa Inggris ya. Jadi pembahasan ada kita menggunakan kata kerja lampau tapi maknanya itu mudhari. Maknanya maksudnya yang akan datang. Ada yang kayak begitu juga ya. Makanya ketika kita misalkan belajar sharaf, Anda kan ngajarin sharafnya karena kita kan masih dasar. Fi'il madi artinya telah, fi'il mudhari akan atau sedang. Nanti sama kayak bahasa Inggris. Ada fi'il madi yang artinya itu yang akan datang, mustaqbal. Gitu. Ada gitu. Dan ini juga kuncinya tadi seperti idza itu pakainya masuknya ke fi'il madi ya, bukan masuk ke fi'il mudhari. Misalkan idza adhabu itu salah. Idza dhahabtu gitu. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Makanya kalau misalkan dicari dalam Al-Qur'an ada kata idza, pasti nggak akan datang fi'il mudhari, pasti fi'il madi. Karena kuncinya gitu. Nah, gitu. Tapi pada lagi nah, fi'il mudhari ada enggak Ustaz? apa? Ya misalnya idza yang fi'il mudhari. Kalau mau idza menggunakan kata fi'il mudhari, maka idzanya ditambah dengan kana, pakai fi'il madi dulu. Gitu. Kana. Nah. Jadi misalkan ya, saya mau mengatakan fi'il madi, misalkan idza kuntu, misalkan idza kuntu. Nah, idza kuntu ada kananya, pakai kuntu ya, fi'il madi. Baru fi'il mudhari adhabu misalkan. Contoh itu. Kayak gitu. Jadi nggak ada fi'il madi nggak ada idza langsung masuk ke fi'il mudhari, nggak ada. Harus ada fi'il madinya dulu. Seperti kana, ini kan kana nggak ada artinya. Di sebagian kata nggak ada artinya, hanya kata bantu. Gitu. Mafhum? Makanya seperti ini. Idza kuntum, apa artinya kuntum? Kan cuman kalian saja ya. Bukan apabila, kalau kana yakunu, kalau kita artikan secara ininya, secara katanya ya, kana yakunu artinya itu menjadi gitu kan. Berarti kalau misalnya kita mau artikan idza kuntum, jika kalian menjadi, tidak kan? Bukan seperti itu. Tapi jika kalian mau sholat gitu. Makanya idza kuntum gitu. Ila sholati. Mafhum? Mafhum tidak? Yes, Nah, tapi karena itu kan juga ada isim fa'ilnya juga kan Ustaz? nah kain isim fa'ilnya. Kain kan? Nah, tapi artinya berbeda, tergantung mana. Ingat ya, kana bisa dia ada artinya dan bisa dia hanya kata bantu saja. Seperti ini idza kuntum, nah ini dia kata bantu saja, nggak ada artinya. Sama kayak soros ya. Nanti kalau pembahasan nahunya ada kana yang artinya soro yang gitu. Nah, muradif itu maksudnya. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Dan kalau tidak kita bereskan dulu ini sedikit lagi, satu lagi biar pekan depan atau pembahasan nahwu yang nanti kita masuk ke bagian 2. Ini yang terakhir al-i'rab. Al-i'rab itu ada yang namanya al-lafzi atau zahir, ada yang kedua at-taqdiri. Al-lafzi itu apa dan takdiri itu apa? Ini pembahasannya. Al-lafzi ini hanya sebagai nadrah gitu ya. Jadi sebagai wacana umum gitu. Jadi gambaran umum gitu lah intinya.
Kalau detailnya belum gini. Belum. Lafzi atau dhahir ialah yang perubahannya jelas atau nampak. Itu disebut dengan lafzi atau dhahir. Ya, dhahir ini nampak jelas. Contohnya ada rajulun, jelas tuh domahnya. Rajulan, rajulin, jelas. Ya'kulu, ya'kula, ya'kul misalkan ya. Jadi ada ya'kulu domah, ya'kula fathah, ya'kul sukun. Ya. Ini jelas perubahannya, disebut dengan lafzi atau dhahir. Kalau takdiri itu harakat ujungnya tuh nggak nampak. Di mana ini tempatnya? Tempatnya di sini, di isim maksur. Isim maksur misalkan musalla, ya. Misalkan musalla. Nah, musalla ini tetap musalla saja. Musalla perubahannya nggak jadi musolli, nggak jadi musollu, tidak. Tapi musalla baik dia dalam keadaan rofa, mansub ataupun majrur, musalla saja. Nggak nampak perubahannya. Artinya nggak nampak perubahannya. Tapi i'rabnya dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Cuman harakatnya tidak nampak. Itu. Kemudian tempatnya yang kedua di isim mankus. Kemudian di isim mudhaf ke ya mutakalim, contohnya seperti misalkan kitab. Kitabi gitu ya. Kitabi. Ini kalau hanya begini saja, kitabi, ini asalnya kitabui gitu ya. Asalnya kitabui gitu. Asalnya ya ini. Jadi di i'rabnya dia di i'rab sebagai di i'rabnya takdiri gitu. Muqaddarah ya, muqaddarah. Jadi kitabi nanti bisa asalnya ya, kalau anak sebutnya asalnya kitabui, kitabai, kitabi gitu. Tapi karena dia nyambungnya ke ya mutakalim, tapi tetap harakatnya kasroh walaupun dia dalam keadaan rofa. Jadi kitabi kita bisa saja begitu. Dalam keadaan rofa ataupun mansub ataupun majrur, kita bisa saja tetap. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir bil alif. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir bil wawu dan ya, ini semuanya. Fi'il mudhari mu'tal akhir alif, wawu dan ya. Contohnya yarmi ini dengan ya. Yarmi ini dengan ya, kemudian yardo dengan alif, ini do ya. Yardo dengan alif, kemudian satu lagi dengan wawu misalkan yad'u. Nah, yad'u. Ini nanti di i'rabnya takdir. Ya. Ata ya'ni nam, ya'ti sama dengan yarmi. Jadi i'rab takdir nanti di sini pembahasannya. Pembahasannya di 5 tempat ini. Dan insyaallah ini lebih bahasnya lagi kita akan dibahas di isim maksur, isim mankus, kemudian isim maksur dan isim mankus ini dibahas di bagian 2 nahunya. Ya. Kemudian isim mudhaf ke ya mutakalim, ini pembahasannya di bagian 3 kalau nggak salah. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir bil alif dan fi'il mudhari mu'tal akhir bil wawu dan ya, ini pembahasannya di tanda-tanda fi'il mudhari. Insyaallah akan dibahas masing-masing lebih jelasnya insyaallah. Ini berarti nahu dasarnya sampai sini. Untuk awal nahu dasarnya atau nahu bagian 1 sampai sini pembahasannya. Jadi hanya materi saja, kebanyakan materi. Detailnya insyaallah. Nah, setelah ini itu bagian 2 dan bagian 3 itu. Baik, sampai sini silahkan. Ada pertanyaan? Mafi? Jelas nggak? Paham? Paham atau bingung? Baik, ini hanya misalkan nih kita lupa nih ya. Kita buka lagi seperti ini karena ini sudah rangkumannya sebenarnya. Ini rangkumannya. Bisa dibuka lagi seperti ini karena ini materi semua. Materi semua. Dan ketika meng-i'rab kita harus tahu ini, materi ini ya. Misalkan ada kata-kata misalkan udrusna atau udrusi ya, atau misalkan fi'il madi misalkan darabatum, apa tuh i'rabnya? Kita harus tahu. Di sini bacanya. Berarti lihat fi'il madi darabatum, berarti kalau darabatum kita lihat ke fi'il madi. Ini fi'il madinya. Darabatum, lihat ujungnya darabatum, berarti fi'il madi mabni atas sukun. Kenapa? Karena nyambung dengan tafa'il. Tum. Gitu. Mafhum enggak ini pembahasan ini? Silakan, ada pertanyaan? Mafhum ya insyaallah. Dihafal pasti kan? Nah, benar. Yang ini itu hanya dihafal saja ya. Hanya dipahami benar-benar. Kalau prakteknya nanti kita mulai dari bagian 2 sampai ketiga itu praktek, banyak prakteknya. Kalau ini materi semua, ini materi aja. Cukup baca sendiri bisa insyaallah. Tapi silakan, sampai sini ada pertanyaan? Pekan depan berarti apa kita? Baina yadai
Benedek. Penanya ada. Nah, Benedek. Silakan, ada pertanyaan? Bebas. Mafi, Mafhum? Kalau nggak ada pertanyaan kita cukup, nggak masalah. Cukup berarti ya? Cukup Ustaz. Nah, cukup. Insya Allah cukup Ustaz. Nah, nggak apa-apa, ini hanya Biar nggak terlalu pusing Ustaz. nah, dan ini hanya permulaan ya. Mudah-mudahan nanti lebih pahamnya pas detailnya Ustaz ya. Nah, insya Allah. Nah. Amin. Ya, insya Allah. Pokoknya sedikit-sedikit ya. Karena bagian 2 Ana pisah-pisah, sengaja pisah-pisah. Jadi nggak langsung dibahas, misalkan kita langsung bahas fa'il, nggak. Ya. Mungkin jadi intinya semua yang ngajar itu beda-beda caranya gitu ya, beda-beda caranya. Tapi semua pembahasannya sama, cuman beda caranya saja. Seperti Ana seperti ini cara sendirian ya, nggak ngambil dari yang lain. Cuman materinya saja yang ngambil dari buku-buku yang lain. Jadi pisah-pisah seperti ini, misalkan ini hanya dasarnya saja, memahami secara materinya. Nanti yang kedua itu hanya mempelajari tanda-tandanya saja. Baru yang ketiga agak rumit sedikit ya. Jadi isim-isim yang marfu apa saja, bagaimana caranya, isim-isim yang mansub apa saja. Itu kalau bisa ditonton videonya yang tadi Anda kirim ya. Itu yang akhwat sudah masuk ke sana. Gimana kita ketinggalan, nggak masalah. Oke, udah kalau gitu insya Allah nahwu selanjutnya kita masuk ke bagian 2 ya. Ingetin nanti. Nahwu selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu tanda-tanda i'rab pada isim. Tanda-tandanya ya, tanda-tanda i'rab pada isim gitu. Jadi misalkan kalau kitabun buku 1 apa tandanya? Kalau buku 2 kitabani apa tandanya? Kalau muslimuna jamak mudzakkar salim apa tandanya? Kalau muslimatu apa tandanya? Kalau aklam apa tandanya? Fatimah, kenapa tuh Fatimah nggak bisa kasrah? Ya ini pembahasannya di bagian 2 insyaallah. Udah, kalau gitu kita cukupkan untuk malam ini. Ini hanya permulaan dan kebanyakan materi, nanti silahkan di murojaah kembali. Nah, dan mudah-mudahan malam ini bisa kita manfaatkan dan bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan. Dah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.